Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pecinta kelapa sawit unggul? Semoga sehat selalu, tidak kurang suatu apapun dari Yang Maha Kuasa, amin. Kali ini Yopi Perkebunan Mandor membahas sedikit mengenai petani kelapa sawit Indonesia. Apkasindo akan mengaktifkan petani di 22 provinsi se-Indonesia untuk melakukan aksi keprihatinan petani kelapa sawit Indonesia, yang dilakukan serentak mulai pukul 9 pukul 12 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022. Aksi yang dilakukan untuk menyikapi dampak larangan ekspor minyak goreng dan CPO, yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS kelapa sawit di seluruh Indonesia, khususnya sentra perkebunan kelapa sawit. Jakarta akan menjadi sentra utama aksi keprihatinan petani sawit Indonesia, yang diadakan pada tanggal 17 Mei tahun 2022 di kantor Kemenko Perekonomian Republik Indonesia dan Patung Kuda Monas. Selanjutnya akan menuju ke Istana Presiden bertemu Pak Jokowi untuk mengajukan proposal petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Apkasindo dari 22 provinsi dan 146 kabupaten kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit, Formasi, Indonesia. Selanjutnya, Gulat menjelaskan aksi ini juga dilakukan serentak di 146 kabupaten kota DPD Apkasindo dari 22 provinsi Apkasindo. Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat budaya masing-masing. Kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia, ujar Ketua Umum DPP Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, yaitu Dr. Insinyur Gulat Manurung, MP. Memasuki Minggu siang, sebagian peserta aksi sudah tiba di Jakarta seperti petani sawit dari Papua Barat, Kalimantan Utara, Aceh, Sulawesi Barat dan Papua. Indra Rustandi, Ketua Apkasindo Provinsi Kalimantan Barat, Kalbar, dikonfirmasi saat dikonfirmasi, sedang dalam perjalanan dari Kap Sintang menuju Pontianak. Total petani dari Kalbar yang ke Jakarta sebanyak 25 orang. Kami sangat bersemangat ke Jakarta ingin bertemu dengan Pak Jokowi, karena kami melihat kementerian terkait tidak akan mengurus kami petani sawit. Lihat saja Dirjen Perkebunan sudah hampir 2 tahun PLT, pelaksana tugas, jadi bagaimana kami dapat perhatian, padahal sangat strategis dan roh ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Apalagi Menteri Perdagangan yang sudah membuat kami menderita, tutur Indra. Selanjutnya, Gulat mengatakan bahwa saat ini sudah kritis. Dari 1.118 pabrik sawit di Indonesia paling tidak 25% telah menghentikan pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40% sampai 70% dari penetapan harga Disbun dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor, tanggal 22 April lalu. Dampaknya luar biasa, telah mengganggu sendi-sendi ekonomi petani sawit dan rantai ekonomi nasional. Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi 11,7 triliun rupiah sampai akhir April lalu, termasuk penurunan pendapatan negara melalui bea keluar, terkhusus pungutan ekspor di mana sejak Februari sampai April sudah 3,5 rupiah triliun per bulannya, urai Gulat. Semua masalah ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan minyak goreng sawit, MGS, domestik dan harga MGS yang tergolong mahal padahal sudah disubsidi, sehingga Presiden Jokowi mengambil kebijakan larangan ekspor CPO dan bahan baku MGS. Namun sangat menarik bagi petani sawit, oleh karena itu dalam acara aksi seru Apkasindo akan menyampaikan 5 pesan kepada pemerintah. Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo agar melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70% di 22 provinsi sawit. Kedua, meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau kembali kebijakan larangan ekspor. Semoga dengan aksi damai ini menemukan titik terang bagi petani kelapa sawit yang ada di seluruh Indonesia. Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi minyak goreng sawit curah, tapi juga minyak goreng sawit kemasan sederhana, minyak goreng sawit gotong royong, dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI Polri. Kami yakin pasti jelas kalau TNI Polri sudah dilibatkan, contohnya saja program vaksin sukses dan cegah Karhutla, hasilnya segera hilang sejak 2015 sampai sekarang, ujar doktor lulusan Universitas Riau. Keempat, segera pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan pabrik minyak goreng sawit harus 30% dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik,
biar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini, kelangkaan MGS, tidak bersifat musiman, tidak terulang lagi. Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang tata niaga TBS, penetapan harga TBS, karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bekerja dengan perusahaan, padahal petani dengan perusahaan hanya 7% dari total luas perkebunan sawit rakyat, 6,72 juta hektar. Gak masuk akal yang 93%, petani swadaya, terabaikan haknya dalam harga TBS Disbun, tegas Gulat. Apalagi hasil penelitian PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, awal tahun 2022, sudah memberikan gambaran bahwa rendemen petani swadaya sudah di atas rendemen plasma. Untuk kegiatan ini kami sudah mengirim surat pemberitahuan kepada Kapolri dan Polda Metro Jaya sampai ke Kapolres di 146 Kabupaten Kota DPD Apkasindo. Terkait rencana aksi ini, anggota Dewan Penasehat DPP Apkasindo, T. Rusli Ahmad, S.E.M.M., sangat prihatin dengan kondisi ini. Yang pasti Presiden harus segera mengetahui kondisi ini. Apalagi minyak goreng sawit sudah terinformasi harganya sudah turun dan tersedia di tengah masyarakat, tinggal penyempurnaan saja, ujar Rusli. Masalah kelangkaan minyak goreng sawit ini sebenarnya masalah sepele yaitu masalah distribusi. Hanya kementerian terkait yang menghayal, jadi wajar saja petani sawit mengadu ke Presiden, ujar Rusli dengan tegas. Rusli mendengar bahwa ratusan truk TBS petani sawit akan bergerak dari beberapa provinsi sawit ke Jakarta membawa muatan TBS 5-7 ton per truk. Untuk itu saya meminta kepada Ketua Umum agar mengurungkan niat tersebut, dan saya dengar dari Ketum DPP Apkasindo Minggu sore bahwa truk yang bergerak dari Sumatera sudah putar kepala. Namun dari laporan Ketum, sebagian masih belum dapat dihubungi. Gak kebayang jika 500 truk TBS masuk kota Jakarta dan mengalirkan muatan buah sawitnya ke air mancur Bundaran HI karena muatan TBS yang dibawa sampai 2,5 juta kilogram, tutur Rusli Ahmad ketika dihubungi media. Inilah sedikit pembahasan yang disampaikan Yopi Perkebunan Mandor dapat menambah semangat pecinta kelapa sawit unggul di Indonesia. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.